Wah, ini koneksinya nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Warmo dimanapun Anda berada, selamat pagi. Saat ini kita sedang live. Kayak biasanya sih Jandoman, tapi kali ini agak rame karena kita akan mengulas banyak hal, termasuk soal soal gado-gado Kamis gitu. Ada beberapa hal informasi yang menarik yang pagi hari ini coba akan kita bahas ya. Karena memang di pagi hari ini ada banyak informasi yang ingin kita sajikan kepada Anda. Saya juga akan terhubung dengan salah seorang redaktur kita yang di jauh dan di sana. Maya Rahma, mungkin nanti juga kita terhubung ke Maya. Jadi ada beberapa informasi Pulau Warmo yang pagi hari ini rame, termasuk juga soal ini persoalan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pasuruan. Jadi ini Mas Agus ini kemarin juga menunjuk pengacara terkait dengan putusan yang dianggap melanggar kode etik dan sebagainya. Nah, ini beritanya. Dan Agus tunjuk pengacara anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Agus Yanto akhirnya resmi menunjuk penasihat hukum untuk merespon hasil pemeriksaan oleh Badan Kehormatan BK. Jadi yang ditunjuk ini Suryono Pane untuk melakukan upaya pembelaan diri. Nggak tahu ini seperti apa nantinya. Dan memang konflik BK karena Mas Agus kemarin salah seorang anggota DPRD yang diberikan sanksi gitu oleh BK. Karena menurut Suryono pelanggaran etik yang disangkakan kepada Agus Yanto ini agaknya dinilai cacat prosedur begitu. Nah, sepertinya ini juga harus diklarifikasi. Baik, sebelum saya akan membacakan beberapa poin berita, saya nyoba ini untuk pagi hari ini kita lagi bersama Maya Rahma begitu, yang saat ini sedang ada di rumahnya kayaknya. Maya, mungkin saya akan menghubunginya dengan, nah ini sudah ada Maya. Cuman kita harus terhubung dulu ini dengan Maya. Bagaimana informasi dan menyapa pagi hari ini dengan Maya. Saya hubungi Maya. Iya, halo pagi Maya. Ini kelihatan ya ini Maya ini. Iya, halo Maya. Halo, halo. Iya, ini kalau kelihatan kan biasanya pagi cuman suaranya. Ini kan kelihatan di layar monitor ini kan ada Maya ini. Disapa dulu Mei untuk hari. Iya. Disapa dulu Mei. Ini hari ini Kamis kita ngapain? Gimana pagi ini? Cerah kayaknya. Iya. Iya Mei, untuk informasi pagi ini kayaknya banyak yang kemarin ya yang rame di headline kita juga, mungkin bisa di-review juga. Suaranya. Gimana Pak? Di review beberapa informasi yang sudah masuk lah di redaksi kita. Iya. Ini jadi selain suaranya putus-putus. Ya. Ya. Oke. Jadi ada tersangka kasus pemerasan Abdul Wahid namanya di Probolinggo di Pajarakan. Ia adalah ketua LS. Wah, koneksinya kurang bagus ini, Mai. Oke, suaraku terdengar tapi Pak ya? Iya, tapi agak putus-putus. Coba saya telepon ulang ya ke nomor pribadimu coba. Nah, ya. Ini memang ya namanya juga koneksi. Jadi Maya juga jauh ini. Jadi kita juga ingin menyajikan beberapa. Mungkin Anda bisa menyapanya lebih biar tahu orangnya begitu ya. Ini saya telepon ulang, mudah-mudahan bisa ini. Karena ya ini saya telepon lagi.
Halo Mei. Ya. Internetnya kayaknya kesedot semua jadi. Aku kalau boleh jujur, WA memang ada penurunan itu sih Pak, kayaknya. Penurunan apa? Penurunan itu mungkin ya. Jadi kalau dibuat telepon itu agak itu, wah jadi bahas masalah teknologi nih. Curhat itu namanya. Malah curhat. Iya, jadi balik lagi. Tadi ngobrol soal tersangka pemerasan. Salah satu oknum LSM ini bukannya malah sedih, bingung, atau menunjukkan gelagat yang ya namanya jadi tersangka begitu kan. Biasanya kan sedih atau segala macam. Beliau itu malah cengar-cengir, terus apa itu jempolnya juga langsung begitu. Jadi nggak ada raut penyesalan atas segala macamnya. Ya katanya sih karena tidak merasa bersalah juga ya, karena memang bukan katanya nggak merasa begitu, tidak ada masalah dengan itu, jadinya beliaunya santai begitu. Ya begitu. Juga soal soal ex-kabid Dispora kemarin kan sempat mengajukan banding ya. Namun bukannya itu malah ditambah hukuman penggantinya. Jadi malah terancam mendekam di penjara lebih lama begitu. Karena gitu. Jadi banding malah ditambah Mei ya. Iya begitu. Itu jadi apa? awalnya Dispora Kabupaten. Kan, kenapa? Dispora Kabupaten ya itu ya. Iya, Dispora Kabupaten. Lili Wijayati Budi Utami, ex-kabid olahraga Dispora. Jadi sekarang itu langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung begitu. Jadi ada malah ditambah itunya. Karena banding malah tambah gak kurang ini, malah nambah ini ya. Sebelumnya kan divonis penjara 3 tahun, plus biayanya 100 juta, plus 3 bulan kurungan kan, terus juga bayar uang pengganti 69,7 juta. Kalau nggak bisa nanti bakalan ada kurungan selama sebulan begitu. Nah ini malah kalau setelah banding malah ditambah, jadi kurungan uang pengganti yang nggak bisa itu jadi 6 bulan gitu. Oh ya ini sekalian tak bukakan juga. Wah ini ya beritanya Mei ya di sampingmu ini. Iya benar. Oke, ada lagi Mei yang mungkin. Oh iya, soal COVID ya. Ya soal COVID. Nah soal COVID ini menarik sih, kemarin itu ada rapat begitu pansus di Kota Pasuruan khususnya. Jadi ketua pansusnya itu meminta gugus tugas. Ya. Bukan gugus tugas. Pasien COVID itu tidak melaksanakan isolasi mandiri. Melainkan diawasi selama 24 jam penuh di rumah singgah sama shelter-shelter yang dikhususkan untuk pasien COVID begitu. Kan sudah dianggarkan katanya begitu. Sudah dianggarkan, kenapa tidak dimanfaatkan gitu loh. Terus juga katanya kalau misalkan di isolasi mandiri itu nantinya malah tidak enak di itunya, karena kan kalau di isolasi mandiri setelah dinyatakan sembuh misalnya sudah tidak positif lagi di tetangga atau di lingkungan masyarakat, itu kan tidak sama lagi ya. Karena kan orang masih, wah ini pasien COVID terus dirawat di rumah, ini beneran sembuh apa jangan-jangan nggak sembuh begitu. Katanya begitu. Nah kalau misalkan didampingi oleh dokter atau tenaga kesehatan, dirawat di rumah singgah, diisolasi bersama dengan teman-teman yang lain, nantinya ketika pulang ke rumah ada tenaga kesehatan atau dokter yang bilang ke masyarakat, ini loh pasiennya sudah sembuh. Jadi ya bagus juga sih, maksudnya akhirnya oh iya beneran sudah sembuh begitu katanya. Kalau diisolasi di rumah singgah lah, teman-teman selama ini rumah singgah dipakai apa Mei ya? Nah itu tadi sebenarnya itu dipakai ya, jadi dipakai, cuman kan yang isolasi mandiri itu biasanya kan yang tanpa gejala begitu kan, yang apa itu namanya, ya nggak sakit, nggak ngerasa sakit apa-apa gitu. Iya. Cuma kan biasanya juga buat yang itu, yang dari keluar kota kayak gitu kan, karantina begitu. Makanya
juga jadi pertanyaan karena juga sebelumnya pas rapat itu rapat-rapat sebelumnya itu katanya nggak ada yang namanya perjanjian atau hasil yang memutuskan kalau mereka isolasi mandiri di rumah masing-masing untuk pasien yang positif COVID. Gitu. Kalau di Lumajang ini aku kasih bocoran, mau diklik ini beritanya. Oh ya. Apa ini beritanya? Jadi di Lumajang itu mengadakan rapid test gratis pemerintahnya, cuman khusus untuk yang mau balik ke pondok atau pelajar calon mahasiswa yang mau mendaftar kuliah, juga mahasiswa aktif yang akan kuliah, pekerja juga bisa. Jadi nanti mereka punya kesempatan untuk rapid test gratis. Di jadwal satu harinya 30 pasien aja, 30 orang. Terus nanti bakalan dapat hasilnya, surat keterangan segala macamnya. Asalkan benar-benar warga Lumajang dan membuktikan kalau sedang membutuhkan rapid test. Oh iya, gitu. Kemarin itu ada teman-teman juga. Nah, kalau di Pasuruan ini PSN namanya, PTN ya, Pasuruan Truk Nusantara itu kan minta gratis. Nah, kalau di Lumajang udah ada rapid test gratis ya? Ada, udah mulai hari Rabu. Tapi kemarin hanya untuk beberapa pelajar sama santri pondok pesantren ya? Iya, cuman khusus untuk pelajar aja. Pelajar sama santri sama pekerja yang di luar kota Lumajang dan butuh rapid test gitu. Ya, memang mahal ya. Rapid test nyampe berapa ya? Sekitar 200.000 kayaknya ya. Iya. Rapid test. Berarti kamu belum rapid test mandiri, jadi nggak tahu. Belum. Saya di rumah aja dari kemarin, jadi nggak butuh. Iya, ada yang lain mungkin yang bisa disampaikan yang HL kita itu masih belum ada beritanya kayaknya yang rapid test gratis ya. Hari ini mau diklik. Oh, mau diklik. Belum diklik, makanya bocoran dulu. Ini bentar lagi tak klik ini. Ya, oke. Berita soal itu rapid test gratis. Lumayan lah. Yang trending di informasi kita kemarin kayaknya ini ya tersangka pemerasan oknum LSM ini ya yang acungkan jempol gini itu ya. Baca. Yang apa itu namanya? Ajukan jempol ya. Kalau dulu pas belajar komunikasi sih katanya itu menggambarkan seseorang yang mencitrakan diri untuk sesuatu yang tidak dilakukan, katanya begitu. Komunikasi politik begitu katanya. Oh gitu ya. Iya saya kayak ya mencitrakan diri begitu kan. Ini juga kayaknya yang masih trending ini soal ini cerita apa ya, Carok ya Maya. Oh iya, soal itu ya. Itu juga lagi kayaknya dirujuk parah. Itu dirujuk ke Malang. Itu juga lagi trending juga, itu banyak yang itu. Memang banyak yang baca juga. Iya, kita belum lihat ini yang sudah salam-salam ini. Kamu bisa melihat itu teman-teman yang komen-komen mungkin koneksinya kurang bagus yang di sini saya. Mungkin bisa disapa dibantu nyapa yang itu ya, yang di komen-komen Ada Kayaknya nggak ada deh. Apa perlu di-reload ya ini? Bentar. Aku takut suaranya terdengar. Oke. Bentar, tak reload dulu. Iya, mungkin itu ada beberapa yang sudah disampaikan oleh Maya. Memang lagi Oh, ada Pak, ini nggak kelihatan aku. Barusan harus di-reload. Halo, ini apa ini? Ria setia selalu. Oh ya, itu. Selamat pagi Om, semoga sehat selalu. Selamat pagi, aku disapa juga dong. Oh, disapa dong. Salam buat Mbak Mayanya Om. Oke. Iya. Aduh, aku merasa kayak lagi siaran radio Pak. Jadi ingat siaran radio. Iya. Ada info apa Mas? Eva Khalifah. Tuh, infonya sudah tadi ya. Mustaqim Bogel, lokasi di mana ya? Dan topik pagi ini apa ya? Ketinggalan berita. Mustaqim Bogel, lalu Mustaqim Bogel, lokasinya di mana? Di Pasuruan sama di rumah aja. Iya, ini kita lagi koneksi dengan apa ini ya?
via aplikasi yang hari ini lagi booming-boomingnya Mei ya. Iya betul. Lagi booming banget ini. Kan Pak Yogi prepare banget kan ya, itu lokasinya juga asik gitu, ala-alam gitu kan. Kalau saya kan kelihatan banget. Iya, itu tadi ada yang mau masuk lagi ya. Ternyata menghalangi pintu kamu ini. Mas katanya ini apa nih, Mustaqim Bogel. Mas katanya apa ini, harga alat rapid test 70.000. Kok bisa melambung hingga 200, 300 bahkan sampai 700.000 kalau ingin cepat. Ini yang mahal di mananya katanya. Nah, ini perlu diluruskan ini Dok. Biaya men. Jadi biaya mungkin rapid test kan bisa jadi itu. Mungkin kata Mas Mustaqim Bogel tadi, kalau biayanya kan biasanya tadi kisaran kamu bilang 200 sampai 250 atau 300. Biasanya kan yang umum itu mungkin. Yang umum itu. Cuman ada beberapa yang 70 tadi kayaknya. Bahkan ada yang beda-beda malah gratis. Kalau teman-teman Suruhan Truk Nusantara kemarin mintanya ya kalau bisa difasilitasi sih gratis. Difasilitasi ya. Saat ini sih beberapa perusahaan sudah mulai melakukan rapid test secara mandiri, Mei, gitu. Benar. Lebih murah kan kalau misalkan rapid test mandiri, jelas kan, soalnya tuh namanya mandiri juga dia pasti belinya alatnya juga banyak gitu kan. Iya benar. Terus lebih bisa itu mengontrol harga karena kan macam-macam memang. Kalau di RSUD Bangil kemarin itu PCR ya, swab ya. Oh ya, rapid sama macam-macam sebenarnya. Coba ya tak bantu searching juga. Ini kalau di Bangil itu ada 250.000. Tapi kalau secara kelompok biaya layanannya bisa 105.000. Ada ketentuannya minimal 180 orang. Nah, kayak gitu kan ada diskon. Diskon. Di toko itu paruh harga. Ya itu ada, Mei, alat rapid test, Mei. Oh iya benar. Oh, di toko tadi ada. Ada dong. Ini tak lihat tes rapid test 185 300. Oh iya. Tes kit uji 199. Ada dong, semuanya ada di Tokopedia. Lo kok promo Mei kita? Ya maksudnya banyak sih dari teman-teman ini yang di apa ini ya, saya perhatikan. Tak tutup kamu seret itu. Nah, oh iya benar. Ini harga rapid test maskapai nasional loh. Ini berarti rapid yang mau terbang ini kayaknya ada ini juga harga-harganya. Jadi mau misalnya mau naik pesawat dan sebagainya ini kan harus dirapid. Nah ini ada perinciannya juga. Ini saya ambil dari bisnis.com kayaknya. Jadi ada Mei. Jadi memang apa ya? Sudah ditentukan begitu kalau perincian biaya. Nah ini di Garuda ini malah ada pemeriksaan rapid test selesai 315.000 begitu untuk rapid test dikenakan biaya. Gitu, Mei. Iya benar banget sekarang ada. Kalau di Tokopedia kayaknya harus hati-hati deh. Warung kalau misalkan mau beli rapid test sendiri ya. Soalnya nyakurnya kebilang 20.000 Kak. Hah? Dok, kalau misalkan ya? Kalau misalkan nggak ngerti kan, misalkan oh ini beneran 20.000 untuk alat rapid test macam apa atau apa, terus jangan lupa untuk baca keterangan ke penjualnya. Ini ada yang 16.500 Pak. Oh iya benar macam-macam memang. Jadi macam-macam. Kemarin itu agak itu sih saya menemukan di Twitter. Jadi ada yang jualan macam-macam kayak mini apa begitu. Itu tuh pembelinya nggak lihat itu, nggak baca deskripsinya, akhirnya merasa tertipu dengan harga murah padahal deskripsinya benar. Iya. Begitu. Jadi banyak sekali kasus kayak gitu sekarang. Makanya kalau ini rapid test, wah ini murah nih, enak nih dibeli. Ternyata dong gitu kan, karena kita nggak baca. Akhirnya kan apa yang simpang siur kita dan bikin rame sekarang kan rapid test ini produk yang orang yang nggak positif jadi positif, yang nggak reaktif jadi sakit dan sebagainya, akhirnya begitu. Iya benar sekali. Namanya dinamika orang mau jualan dan sebagainya ini kan akhirnya jadi masalah juga gitu. Iya, apalagi kalau di marketplace kan rate-nya
jadi itu di rating 1 lah gue itu dodolan. Iya benar. Sulit kalau udah di rating 1 itu. Ya, nah perusahaan-perusahaan ini kan sudah mulai aktif untuk melakukan rapid dan sebagainya. Dan memang ini ya dinamika juga, Mei, karena apa ya, orang beberapa masyarakat kita kan kadang-kadang juga apa ya, penyakit yang sifatnya pandemi COVID ini kan juga kalau orang rata-rata sebenarnya kita memiliki itu gitu loh. Maksudnya bisa saja orang OTG yang terserang terus rapid terus reaktif dan sebagainya, tapi kan dia tetap sehat, artinya tidak ada gejala dan sebagainya. Tapi ini jadi mekanisme akhirnya karena sudah menjadi global. Jadi mau masuk kerja rapid DC itu akan jadi sebuah protokol yang akan terjadi di tatanan baru atau istilahnya new normal ini kan. Makanya sekarang kan banyak perusahaan juga yang sudah mulai memikirkan untuk WFH aja. Maksudnya banyak kalau yang bisa dikerjakan di rumah ya udah kita teleworking aja begitu kan. Benar. Nanti anggaran-anggaran untuk kantor dipindah jadi anggaran internet misalnya, kan ada yang sudah seperti itu. Dari awal-awal memang sudah itu. Oke, Mei, kayaknya perjumpaan kita dan sapa-sapa salam dengan Warmo pada pagi hari ini dengan Maya. Saya akan coba juga menghubungi Pak As'ad ya untuk kayaknya kita mau bahas BK juga ini, Mei. BK ya. BK. Iya. Terkait juga bagaimana kemarin kan ada yang minta untuk apa itu namanya? Pengacara katanya dengan ini salah satu anggota DPRD yang di Kabupaten Pasuruan. Kalau kalau Lumajang fokus corona kayaknya ya. Kalau yang siwate. Enggak seramai Kabupaten Pasuruan deh kayaknya. Ya, itu dinamika sih gitu. Maskernya sudah kabeh kadang-kadang masih luntur sablonane saya kayak dibahas sampai wong-wong itu. Tapi imbas lah gitu kan karena memang menggunakan anggaran rakyat, kemudian dinamikanya sekarang juga fokus di refocusing anggaran untuk itu dan sebagainya. Benar. Kebetulan dia juga backup mulai awal tanpa itu. Benar. Itu. Ya, gitu Mei. Sudah tidak ada yang salam-salam lagi, Mei? Barangkali ada yang salam-salam di kolom komentar chatnya. Ada. Darsono Cong. Ya. Jos katanya, lo Mas Darsono selamat pagi. Bakri Aurora mantep. Iya Mbak apa Mas iyo? Le Bakri om. Ayo Aurora ayo Pak. Loh Aurora itu kan kayak apa ya, yang di itu loh, ilmu pengetahuan alam itu kan kayak cahaya yang biasanya kan identik dengan perempuan ya. Ya Aurori biasa. Oke Mai, Pak, tadi sebenarnya kita mau fit call juga, cuman jalan ini turun ngatus, jadi nggak bisa kita Oh gitu, sebenarnya nggak masalah sih asal nggak ketahuan ya. Oke Mei, mungkin menarik juga sih beberapa bahasan kita dan masih sih difokus soal itu tadi sih, soal bagaimana COVID, kemudian rapid, kemudian yang mau kita update juga katanya dengan itu. Meskipun dinamikanya ya orang sudah agak tidak suka sih kalau membahas hal-hal yang sifatnya dengan itu, karena itu kan yang bulat Mei, nggak ada ujungnya sepertinya sampai detik ini kita kan. Membahas soal COVID ini kan belum ada ujungnya. Cuman ini sekarang sudah mulai orang-orang sudah mulai katakan tanda kutip berani lah. Wes gak ngurus wes, yang penting awak dhewe keluar dan sebagainya. Ngurus iku ya gak nontek, dan pemerintah sendiri juga bingung juga bagaimana kemudian harus menangani ini. Cuman ya sisanya ya kata opini yang editorial yang kemarin kita sampaikan, pemerintah menyerah saja lah, diserahkan ke masyarakatnya kembali. Tinggal bagaimana ini kebijakan-kebijakan sudah diatur gitu. Ya meskipun sisi lain itu juga gengsi juga sih mau bilang kayak gitu. Akhirnya ya rotok dilonggarkan, kafe tetap buka apa. Ya gitu Mei. Oke. Ya. Oke. Terima kasih Mei pagi. Ya. Pagi. Oke, terima kasih untuk Maya Rahma yang tadi sudah kita ngobrol ya banyak. Dan mungkin kalau Maya misalnya belum off ya biarkan saja. Artinya kita masih pagi hari ini beberapa poin sih gitu, yang termasuk
yang tadi sudah kita sampaikan, ini kita mau membahas soal badan kehormatan. Saya mau menelpon Pak As'ad ini. Kaitannya dengan badan kehormatan, kemarin salah seorang anggota DPRD ini sudah memberikan kuasa hukum sih kepada salah seorang yang berprofesi sebagai lawyer di Kabupaten Pasuruan, karena memang badan kehormatan ini menilai bukan badan kehormatan sih, salah seorang anggota yang kemarin juga sudah wawancara sama kita di Jandoman Pagi ini menganggap bahwasanya ini melanggar kode, bahwasanya apa yang dilakukan ini tidak sesuai prosedur gitu, tidak sesuai dengan fakta yang ada, tidak sesuai dengan mekanisme yang sudah dilakukan begitu. Nah, ini mungkin, ini saya juga ingin membahasnya dengan beberapa teman. Halo, selamat pagi, Wat. Wah, ini belum nyambung ini. Agak sulit juga sih ini. Pelik juga, tapi dinamikanya di Kabupaten Pasuruan sih masih dalam proses begitu. Apakah badan kehormatan ini kemarin juga sempat ada rilis juga sih bahwasanya ya ini memang masih dikaji oleh pimpinan sebenarnya gitu, dan belum dikeluarkan secara umum begitu. Tapi memang yang membuat berbeda kan ada perbedaan di press release yang disampaikan ke media dengan yang disampaikan ke pimpinan, dan ini akhirnya menjadi salah satu polemik juga begitu. Bagaimana sih sebenarnya kewenangan badan kehormatan di DPRD itu untuk memberikan atau menghasilkan sebuah rekomendasi yang disampaikan ke pimpinan? Bolehkah secara aturan sebenarnya menyampaikan rilisnya secara kelembagaan atau secara pribadi? Nah, ini juga menjadi pertanyaan-pertanyaan yang belum kita jawab. Tapi secara tatib memang yang menyampaikan itu adalah pimpinan sebenarnya begitu. Cuman memang ada beberapa poin sih, kalau memang belum sepenuhnya diparipurnakan ya memang tidak bisa sih untuk disampaikan gitu, karena belum ada hasilnya. Karena memang harus dikaji juga begitu. Cuman di dalam rilis yang kemarin ini sepertinya ada perbedaan-perbedaan yang membuat atau mengakibatkan sepertinya ini polemik juga nih. Akhirnya si anggota DPRD Agus Suyanto terpaksa harus nggak terima juga sih dengan apa yang sudah diputuskan oleh badan kehormatan itu. Sementara badan kehormatan juga menyelah begitu apa yang dinyatakan itu, sepertinya ini sudah melalui proses dan sebagainya. Ini kan polemik. Tapi sejauh mana arahnya ini nanti ke depan, kita juga masih belum tahu secara detailnya begitu. Cuman kita ikuti aja perkembangan ini, karena memang sebagai wakil rakyat yang memang memiliki jadi kaca penggalanya kita lah sebagai rakyat. Bagaimana mereka mengelola organisasi, bagaimana kelembagaan legislasi ini dengan baik, termasuk juga bagaimana mereka juga mematuhi aturan-aturan dan mekanisme yang sudah diatur di undang-undang begitu. Memang sebagai wakil rakyat kita juga tidak bisa sudah menjadi bagian dari mereka lah untuk membantu masyarakat begitu kalau dalam kutipnya. Karena memang ada yang beralasan ketika pengadaan masker dan sebagainya, para anggota DPRD ini yang kemarin sempat namanya muncul, ini alasannya juga sama, ingin membantu UMKM, IKM untuk bekerja di tengah pandemi, termasuk pengadaan masker. Nah, kemudian ini berbuntut panjang begitu karena ada plotting yang sempat muncul di media massa gitu. Saya masih mencoba ini karena tadi sudah janjian sebenarnya. Saat ini nangdi yang sudah kita sampaikan untuk evaluasi sih sebenarnya. Ini kita mencoba untuk membahasnya sedikit. Jadi ini saya bacakan ya beberapa informasi yang sempat muncul. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Maya.
Pemkab Lumajang beri rapid test gratis tapi ada syaratnya. Nah, ini pemerintah Kabupaten Lumajang beri fasilitas rapid test gratis bagi warganya. Fasilitas ini diperuntukkan bagi pelajar maupun pekerja yang membutuhkan persyaratan rapid test. Nah, ini kan pas ini. Jadi di sini pelajar maupun pekerja yang membutuhkan persyaratan rapid test ini dikasih fasilitas gratis. Nah, ini bisa dicontoh oleh pemerintah kabupaten yang lain sepertinya ini. Nah, ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Dr. Bayu Wibowo Ignatius. Ini sudah dijalankan hari ini. Jadi per hari ini, per 1 Juli ini ada rapid test gratis bagi warganya. Memang ada dinamika yang berbeda karena memang ya kita tahulah semuanya hari ini ketika proses berjalan PCR mau kabupaten mau rapid test ini kan secara otomatis juga akan mengetahui, mendeteksi siapa yang paling tidak imunitas kesehatannya bagaimana, apakah menurun, apakah bisa dia termasuk OTG dan sebagainya. Semakin kita aktif kadang-kadang juga semakin akan ada penambahan. Ini juga dilema juga, tapi bagaimanapun ini kan bagian dari pencegahan begitu. Cuman ini juga akan berkaitan secara berjaringan akhirnya berjaringan. Ya berpengaruh lah terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah termasuk pemberlakuan new normal dan sebagainya. Kalau kita masih dalam posisi yang penyebaran pandeminya masih tinggi, ya new normal harus ditunda dulu begitu atau harus diperketat bagaimana kemudian itu dilakukan. Nah, ini yang di rapid test di Lumajang tadi yang sudah disampaikan Maya, ini sudah masuk di berita kita. Ada juga ini, iki kok berita yang pemerasan tadi yang ngacungkan jempol. Nah, ini gambarnya ini. Mungkin bisa dilihat. Ini sudah berapa jam kita? Ya, ini dinyatakan sebagai tersangka dan pemerasan ini. Jadi tersangka pemerasan oknum LSM acungkan jempol ya ini. Waduh, ini mencorek nama baik teman-teman lembaga swadaya masyarakat ini sepertinya. Ya, saya belum bisa menghubungi ini karena memang tahu nang hati. Itu beberapa sih yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih yang sudah salam-salam dan bergabung. Yang sudah salam-salam dan bergabung memang ada beberapa informasi tadi. Ya ini juga yang di Nguling ini juga sempat ramai juga. Yang di Nguling ini akhirnya yang kemarin kena luka-luka ini akhirnya dibawa ke RSUD Malang ya. Jadi ini ceritanya memang. Jadi kita kutip dari wartapromo.com termasuk juga yang disampaikan oleh AKPND. Jadi ini memang kaitannya dengan dendam sudah lama ini. Jadi dua kelompok antara Paidi dan kelompoknya Yunus ya ini ya. Nah, Paidi akhirnya dinyatakan meninggal dunia begitu. Ini yang terjadi di Nguling kemarin ya, sempat kita bahas juga. Bolowarmo beberapa informasi memang masih di seputaran kriminalitas dan juga perpolitikan kita di daerah, termasuk juga ada beberapa informasi juga kaitannya dengan masih seputar COVID-19, termasuk juga tadi informasinya soal rapid test ya kan. Rapid test kemarin juga sempat disuarakan oleh teman-teman dari Pasuruan Truk, tadi saya sudah sempat membahasnya. Nah, mereka sudah minta gratis gitu karena rata-rata kan bergerak juga. Nah, bantuan itu mereka harapkan sih tidak hanya berupa stimulus bantuan tunai, BLT dan sebagainya, tapi bantuan hal-hal yang sifatnya untuk protokol kesehatan sebenarnya juga diharapkan sekali begitu. Mereka juga siap untuk melakukan rapid test begitu untuk yang di beberapa wilayah. Dan ini juga menarik dan mungkin bisa dicontoh oleh daerah lain seperti Kabupaten Pasuruan atau Probolinggo untuk memberikan rapid test gratis ini bagi pelajar maupun pekerja yang membutuhkan persyaratan untuk rapid begitu.
Saya Oke, waduh susah dihubungi rek. Pagi Pak. Iya. Bagaimana ini? Untuk beberapa informasi yang sudah masuk di lini redaksi kita kemarin, salah satunya adalah soal Badan Kehormatan DPRD ini. Gimana ini melihatnya dengan dinamikanya sanksi yang dikeluarkan oleh BK terutama Pak? Terutama kemudian ada anggota yang dinyatakan kena sanksinya ya, yang dapat beberapa poin itu sebenarnya gimana Pak kalau memandang kita dari lini redaksi kita juga, harapan kita kepada biar tidak jadi tontonan yang wah ini tambah gimana gitu wakil-wakil rakyat kita, gimana Pak? Saling mengadu, saling membela diri ya. Wis kadung bahasa kan ngono ya. Kadung. Ya mesisan lah. Atau paling tidak itu kan ya jadi ya, namanya juga orang-orang yang terhormat Pak, ya kan, artinya kan ya harus tetap menjaga kewibawaan toh. Gimana Pak untuk kalau kita sih melihatnya begini, pertama yang khusus untuk hasil kesimpulan BK kita anggap itu sudah final. Kalau kemarin BK sempat bilang bahwa itu belum final, ya akhirnya malah ya jadi lucu. Itu jelas-jelas tertulis kesimpulan kan sudah akhir, kecuali tertulis kesimpulan sementara. Ternyata kan enggak, itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa kesimpulan BK terhadap hasil pemeriksaan si Agus Wianto atau AS yang terindikasi melakukan pelanggaran etik, itu juga kita anggap sudah selesai. Artinya bahwa BK menyimpulkan terjadi pelanggaran etik terhadap AS itu sudah final. Kesimpulannya adalah AS melanggar etik, gitu kan? Kita memposisikan begitu. Yeah. Sudah final, artinya keputusan itu sekarang sebenarnya ada di pimpinan, karena kesimpulan itu kan sudah diserahkan ke pimpinan. Awalnya kita mikirnya gitu kan? Iya. Terlepas dari persoalan lain, tapi bahwa kesimpulan itu ada bagi yang disampaikan ke media maupun ke pimpinan bahwa AS melanggar kode etik. Nah itu kita posisikan itu selesai. Artinya hasil pemeriksaan BK ya harusnya itu tergantung nanti apakah bagaimana sikap pimpinan, apakah pimpinan kemudian menganulir keputusan BK atau seperti apa, nanti kan jika tidak salah itu harus diparipurnakan kan, bagaimana mekanisme yang ada disampaikan. Itu yang kedua. Kemudian sebenarnya sampai di situ persoalan selesai gitu kan, hanya tinggal apakah Agus menerima atau tidak, bagaimana ruang pembelaannya. Tapi kan ternyata dalam perkembangannya banyak muncul dinamika, ada muncul polemik-polemik. Yang pertama adalah aku sendiri merasa tidak pernah dipanggil oleh BK. Bagaimana mungkin saya belum pernah dipanggil, kemudian tiba-tiba BK muncul hasil kesimpulan. Itu pengakuan si Agus bahwa ia pernah datang, memang iya, tapi kan kapasitasnya atas inisiatifnya ia sendiri, gitu kan, merespon pemberitaan yang mencuat, tapi tidak dalam kapasitas ia sebagai pihak terpanggil atau pihak yang dimintai klarifikasi. Itu yang harus digarisbawahi. Kemudian, nah ini yang bikin lebih ramai lagi adalah munculnya bocoran, ternyata kesimpulan disampaikan ke pimpinan itu ternyata tidak sama dengan yang disampaikan ke media. Ini yang kemudian menjadi polemik. Ada tudingan bahwa kemudian BK dalam tanda kutip menggiring begitu kan, menggiring melalui media. Ternyata yang disampaikan ke media itu kan tidak ada yang tidak sama dengan yang di pimpinan. Apa yang tidak sama? Dari beberapa poin, satu yang
yang sama adalah bahwa Agus melanggar etik dan sebaliknya tidak ada pelanggaran etik oleh 7 anggota dewan yang lain. Itu poin yang sama ya. Nah, poin berikutnya yang tidak ada di pimpinan adalah kepada pimpinan BK menyampaikan tidak perlu menemui media. Karena memang kalau kita baca di tatipnya bahwa hasil rapat itu memang bersifat rahasia, kecuali sepakati untuk diumumkan ke publik, kecuali ada si izin pimpinan. Selain itu juga ada poin ini yang agak yang bikin rame adalah juga rekomendasi BK untuk meminta aparat berwenang. Nah, ini kan menjadi bias. Aparat berwenang ini siapa? Sementara yang disampaikan ke pimpinan itu kan tidak ada poin itu. Bunyinya pun masih diduga melanggar kode etik sehingga layak diselidiki. Bunyinya. Tapi yang disampaikan ke media, Agus melanggar kode etik yang kemudian layak diberikan teguran keras. Padahal sementara kalau kita baca-baca di sanksinya kan tidak ada. Ya, kalimat keras sebenarnya. Karena memang tidak ada, hanya teguran lisan, teguran tulis sampai kemudian pada pengusulan penggantian. Itu yang menjadi persoalan. Nah, Agus sendiri sebenarnya ketika terkait dengan kesimpulan yang disampaikan ke pimpinan sebenarnya tidak mempersoalkan begitu. Karena itu memang menjadi haknya BK. Nah, Agus menjadi agak merasa martabatnya diserang adalah ketika BK menyampaikan tidak sesuai apa yang disampaikan ke pimpinan versi Agus. Nah, saya mau tanya gini, Pak. Ini dari kacamata kita redaksi ya, dalam artian dalam kacamata redaksi ya. Apakah apa yang dilakukan oleh BK padahal secara secara yang faktual yang disampaikan ke pimpinan misalnya itu kan ada kalimat teguran keras dan sebagainya ya harus ditindaklanjuti, padahal faktanya itu tidak ada. Nah, ini kan ada wacana juga bahwasanya bisa-bisa ini pembohongan publik dong, menyampaikan sesuatu yang tidak benar begitu. Bisa enggak itu? Artinya yang disampaikan bisa saja, ya kan, yang disampaikan ke publik kan tidak sama itu. Jadi kan yang disampaikan ke pimpinan fakta, hasil klarifikasi, hasil investigasi itu seperti ini gitu. Tapi yang disampaikan ke khalayak melalui media pers atau media massa dan sebagainya yang kemarin itu ramai dibicarakan, ada kalimat teguran keras, harus melakukan penindakan dan sebagainya. Itu kan jadi sebuah hal yang awak dhewe iki malah menyampaikan sesuatu yang enggak faktual kan bahasanya. Itulah yang dikatakan Agus bahwa BK sengaja menyerang martabatnya. Ya. Tapi kalau misalnya mempermasalahkan itu atau yang lain, wah ini pembohongan publik dalam model gini, bisa jadi ya kalau memang masih seperti itu. Bisa jadi, memang yang dibikin oleh BK adalah keputusan politik, gitu kan. Itu lembaga politik, tapi bahwa pelanggaran etik itu kan sudah ada regulasinya, sudah ada aturannya, cara-cara dan sebagainya. Pun produknya adalah tidak dalam konteks pro justisia yang itu bisa dipakai di basis untuk persidangan. Karena konteksnya adalah etika gitu. Tapi kan yang menjadi catatan adalah apa yang bikin kemudian BK membuat statementnya itu sebenarnya tidak sama gitu, tidak ada begitu kan bunyi itu, karena rilis itu kan sebenarnya kita mengonfirmasi, menanya bagaimana hasil pemeriksaan. Apa sih repotnya BK kemudian bilang, oh sudah kita sampaikan poin-poinnya, artinya BK cukup menyampaikan poin yang sama dengan yang disampaikan kepada pimpinan. Tidak perlu kemudian menambahi, meminta aparat berwenang, kemudian melakukan teguran keras. Padahal itu sama sekali tidak ia sampaikan ke pimpinan. Kan? Artinya poin itu kan tidak ada sebenarnya. Tidak ada dan tidak benar kan kemudian bahwasanya yang disampaikan ke pimpinannya juga. Tidak. Nah, berarti kan goroi. Awak dhewe kan kena goroi. Iya, makanya yang kan itu.
Ya iya sebenarnya kan. Cuman kan pada akhirnya bahwa kebenaran jurnalistik itu kan kebenaran berproses ya, berproses betul, dalam proses. Proses verifikasi, proses cek recheck gitu. Dan ketika itu sudah kita lakukan, ternyata kita baru tahu bahwa ternyata itu tidak benar. Akhirnya ya kembali pada kembali ke sumber. Nama awal bahwasanya itu juga etik yang harus dijaga juga. Makanya pertanyaannya kemarin kan, kalau kemudian ada anggota yang melakukan pelanggaran etik, maka BK yang turun untuk melakukan pemeriksaan. Nah pertanyaannya, kalau yang atau indikasi pelanggaran orang BK sendiri, itu BK, siapa yang bisa memproses itu begitu? Iya. Nah, kemudian pertanyaan lain yang sebenarnya kita pengen tahu, apa sih yang melatari BK kemudian membuat statement atau merilis sesuatu yang sebenarnya itu tidak ada. Iya sih, mungkin ya itu yang melatar belakangi kan memang ada banyak faktor. Ya termasuk ya kita nggak tahu sih, tapi faktor-faktor itu kan ya bisa jadi Pak, bisa jadi. Makanya kemudian ketika aku politis juga kita nggak tahu kan gitu. Tapi itu terlepas dari apa yang dilakukan oleh BK. Tapi kan faktanya loh, kok maling ini sih, itu sopong sing murui ya kan. Ya, makanya ketika Agus kemudian merasa bahwa ini sudah tidak fair, ini memang sengaja menyerang martabat saya, ya artinya itu sesuatu yang wajar begitu, karena yang disampaikan ke media tidak sama dengan apa yang disampaikan ke pimpinan. Dan satu lagi yang paling penting juga, sampai kemarin Agus merasa belum pernah menerima surat klarifikasi kesimpulan, bukan hasil kesimpulan dari BK. Nggak tahu apakah memang di aturan BK bahwa para pihak tidak perlu menerima salinan kesimpulannya atau seperti apa, kita nggak ngerti. Yang pasti Agus memang belum merasa menerima. Nah, ya justru kalau sekarang kan wilayahnya ada di pimpinan kan, berarti bagaimana kemudian, apakah pimpinan ini juga berhak untuk melakukan penolakan ketika misalnya itu tidak dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang sesuai mekanisme aturan yang ada, atau gimana ya? Bisa nggak ya? Makanya sebenarnya kita berharap pimpinan segera melakukan klarifikasi, buka suara. Yang pertama mungkin soal merespon hasil kesimpulan oleh BK yang sudah diterima itu. Bagaimana sikap pimpinan? Apakah mengamini keputusan itu atau seperti apa? Yang pertama. Kemudian terkait dengan menolak gitu kan juga bisa ya, menolak ini gak lengkap dan sebagainya, harus diklarifikasi, diperbaiki dan sebagainya, bisa ya pimpinan, hak pimpinan ya. Kita gak ngerti sih bagaimana aturan main di sana, tapi yang pasti pimpinan harus ada sikap begitu kan, merespon itu, apakah itu bentuknya menolak atau seperti apa. Nah, tapi minimal pimpinan harus ini kan, menindaklanjuti rekomendasi dari BK itu. Yang kedua terkait dengan dualisme rekom yang dibikin oleh BK itu. Jadi ada 2 poin tugasnya pimpinan, menindaklanjuti kesimpulan BK. Yang kedua adalah merespon polemik yang berkembang terkait dengan laku BK belakangan yang mengundang banyak polemik ini. Nah, itu jadi nanti apa motifnya, apa ini, kenapa sampai kemudian muncul dua dokumen dan itu sama-sama bertanda tangan BK, orang-orang BK. Sepertinya menarik juga. Ada yang tanda tangan itu, ada juga sih salah seorang yang anggota BK yang tidak mau tanda tangan, Pak, infonya. Oh ya, ada satu anggota BK dari fraksi P3, Saifullah, itu yang tidak tanda tangan. Dan itu di 2 dokumen, artinya yang disampaikan ke media tidak ada tanda tangannya, yang disampaikan ke pimpinan juga termasuk gitu, juga tidak ada tanda tangannya. Nah, kemarin sih saya sempat mengontak Pak Saifullah. Alasannya sih kebetulan pas itu mau diserahkan,
beliau sedang ada kegiatan gitu, jadi tidak sempat tanda Alasan tangan. itu ya, alasan repot ya. Itu asal repot gitu katanya. Repot atau jangan-jangan ada apa beda pendapat begitu sehingga Pak Saiful tidak mau tanda tangan. Oh enggak, kita hidup mati bareng di PK. Hidup mati bareng. Saya putuskan ya kita mati urip sengawal itu. Ya, begitu ya, sih ya. bilangnya. Ya. Nah, Pak Saiful jadi sebenarnya kita masuk dari 7 nama itu ya? Oh bukan Saifullah yang itu. Oh ya, bukan. Sorry. Yang itu Saifullah Damanhuri. Yang itu bukan ya. Makanya ini sebenarnya titik akhirnya adalah di pimpinan sebenarnya. Makanya kita berharap itu ibarat bola begitu, bola ini sudah di depan gawang, mau tendang mau dibuang atau gimana terserah ya. Pimpinan sebenarnya kan. Terserah pimpinan, dan ini juga harus ya, itu yang ini juga ini juga lembaga yang sisi lain juga selain lembaga legislasi juga bagian dari teman-teman politisi juga sih Pak. Secara tidak langsung juga akan berpengaruh juga di iklim koalisi politik ya. Kita sih berharap secepatnya karena itu sudah menggelinding beberapa hari kan isu ini. Jadi kalau dibiarkan juga akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Dan yang seru juga ini kan sudah ada layangan surat pasca putusan di media massa, putusan rekomendasi yang kemudian disiarkan ini juga ada teman-teman dari LSM yang sudah menyerahkan ke Kejaksaan Negeri bahkan untuk ditindaklanjuti. Makanya itu akhirnya kan juga terdampak ya, bukan terdampak sih. Langsung terimbas juga sih pada gerakan teman-teman lembaga saya. Oke Pak, kayaknya itu sih yang sudah kita ulas, kita bahas lah. Paling tidak ada sikap yang jelas juga yang kita tunggu-tunggu dari pimpinan DPRD. Terkait bola itu sedang kemana. Oke, terima kasih. Oke, Bro Warmo. Waduh, panjang sekali nih yang terakhir. Dan memang masih hangat dan menarik sih. Cuman tadi saya nyoba kontak pengacaranya Mas Agus, Mas Suryono Pane, sepertinya sudah on the way biasa ya Bang iki. Akhirnya saya belum bisa mengontak, dan mungkin karena waktu kita juga mengakhiri informasi pada pagi hari ini. Ini agak rame juga sih tadi ngomong rapid test, makanya tema kita adalah gaduh-gaduh Kamis. Terima kasih Bolo Warmo semua, pembaca Warta Promo juga. Jandoman akan hadir selalu tiap hari dengan bahasan-bahasan yang menarik dan jadi headline kita di pagi hari ini. Anda juga bisa telepon sebenarnya di kita mungkin beberapa kali, dan mungkin juga kita nanti akan mengundang beberapa narasumber setiap pagi. Terima kasih. Saya akhiri jandoman kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.